Halo Sobat Anja yang saya cintai, kembali lagi dengan saya Kang Coli. Film ini dikisahkan terjadi bersamaan dengan apa yang terjadi di film Spartan. Kalau tidak tahu filmnya, minimal tahu cerita Spartan lah. Kalau masih nggak tahu ya, yang nggak apa-apa. Oke, lanjut. Di kala itu setelah kematiannya Leonidas atau kaptennya si Spartan dan kehancuran Spartan, Persia pun menjadi merajalela, membakar, memperkosa, dan mencoba menguasai seluruh tanah Yunani. Di negara Yunani hanya tersisa satu pasukan prajurit yang masih bertahan dan siap melawan balik, yaitu pasukan Athena. Nah, di film ini kita terfokus membahas perjalanan Athena untuk memerdekakan Yunani dari kekuasaan Persia. Dan film pun dimulai. Diperlihatkan istri dari almarhum Raja Leonidas yang mati tadi sedang melakukan ceramah no jutsu ke pasukan Spartan yang tersisa. Dalam ceramahnya itu, film flashback kembali ke masa sebelum Spartan kalah. Dahulu kala Persia dipimpin oleh raja yang bernama Darius. Saat itu Athena sedang melakukan serangan mendadak ke Persia. Siasat itu dilakukan atas ide salah satu prajurit biasa yang bernama Tekimstok. Biar lebih mudah kita panggil saja dia Mistok. Lalu dalam peperangan itu, si Mistok yang mendapat kesempatan langsung membunuh Raja Darius. Atas kemenangan Athena dan atas idenya tadi, si Mistok ini diangkat menjadi raja atau kapten dari Athena. Sedangkan di kerajaan Persia, anaknya Darius yang bernama Xerxes sangat berduka atas kematian ayahnya. Lalu ia ditenangi oleh salah satu komandan cantik yang bernama Artemisia. Akibat ambisinya Xerxes ingin membalas dendam, ia pergi ke salah satu gua spiritual dan mandi di sana. Lalu ia berubah menjadi dewa dan diangkat menjadi raja. Bukannya makin ganteng, makin putih, malah menjadi gini. Lanjut. Si Mistok yang sedang melakukan perundingan dengan kota-kota lain yang berada dalam kerajaan Yunani untuk bersatu melawan Persia, yaitu ada Agras, Korintus, Megaras, Athena, dan Spartan. Tapi saat itu perwakilan Spartan tidak hadir. Lalu si Mistok ini memutuskan untuk pergi langsung ke Spartan untuk memintanya agar mau bergabung menjadi sekutu untuk melawan Persia. Saat setiba di sana, ia bertemu dengan istri si Leonidas. Si Leonidas saat itu tidak ada di sana. Kalau di filmnya saat itu ia sedang ke penyihir untuk meminta penasihat untuk melakukan penyerangan. Yang hasilnya ramalannya Spartan akan kalah. Kalau nggak paham, nonton dulu dah film Spartan. Mistok pun meminta si ratu untuk bergabung menyerang Persia, namun ditolak. Karena si ratu tidak tertarik dengan persatuan Yunani dan hanya memperdulikan Spartan saja. Di lain tempat, di armada kapal komandan Artemisia, setelah membunuh tawanan perang, ternyata di situ ada seorang prajurit Athena yang menjadi mata-mata. Setelah ketahuan, ia pun langsung melarikan diri dari kapal tersebut. Mata-mata itu pun kita sebut saja ia John. Ia pun berdiskusi dengan si Mistok tentang apa saja yang ia ketahui dan ia dengar di kapal tadi. Ternyata Persia akan melakukan penyerangan lewat laut arah selatan. Dan ternyata juga si Spartan sudah menuju ke sana terlebih dahulu untuk melakukan penyerangan. Keesokan harinya pasukan Athena sedang melakukan persiapan untuk menyerang kapal induk Persia. Seperti biasa, ini merupakan ide gila dari si Mistok. Di sana terdapat anaknya si John, padahal anak ini sudah dilarang ikut oleh ayahnya. Dan tibalah saat berperang. Dengan taktik yang mereka miliki, Athena berhasil memukul mundur pasukan Persia untuk sementara waktu. Mereka pun mempersiapkan diri kembali untuk pertempuran selanjutnya keesokan harinya. Keesokan harinya mereka pun kembali berperang. Dan dengan taktik dan siasat yang dimiliki pasukan Athena, lagi-lagi mereka pun berhasil membantai dan membunuh salah satu komandan Persia. Setelah kekalahan yang kesekian kali, komandan cantik Artemisia ini ingin berunding dengan si Mistok agar Athena mau bergabung dengan Persia. Mistok pun dijemput secara hormat ke kapal induk Persia. Di sana si cantik membujuk Mistok untuk bergabung. Namun karena si Mistok ini bersikeras menolak, terpaksa cuma ini cara satu-satunya, yaitu
Setelah enak, si Mistok tetap ngeyel menolak tawaran tersebut. Join me. No. Dinas pokoknya begitu dah. Ia pun lalu diusir dari kapal tersebut dan membawa berita buruk kepada semua prajuritnya bahwa di peperangan selanjutnya Artemisia akan datang bersama seluruh pasukan prajurit Persia. Dan perang selanjutnya pun dimulai. Ternyata ancaman tadi Persia itu tidak main-main. Mereka datang dengan semua kekuatan dan taktik yang mereka miliki. Mereka pun berhasil memukul mundur Athena dan membunuh sebagian besar prajuritnya dan membuat lautan menjadi warna merah darah. Terlihat di situ juga si John yang terluka parah sedang dalam perjalanan menuju akhirat, dan ia pun meninggoy. Di situasi duka itu, seorang prajurit Yunani datang memberi kabar kekalahan Spartan. Mistok pun mencoba menyatukan kembali seluruh Yunani agar kehancuran Spartan itu tidak sia-sia. Mistok kembali lagi ke Spartan. Di sana, si ratu sedang berduka atas kematian Leonidas dan para pasukannya. Mistok pun mencoba merayunya untuk meminta bantuan pasukan untuk membalaskan dendam kematian suaminya. Namun si ratu tetap menolaknya. Mistok pun pergi dari Spartan. Di kerajaan Persia, si raja dan Artemisia mendapat kabar bahwa pasukan Mistok akan menyerang lagi. Karena kesal dengan perjuangannya tidak nyerah-nyerah, Artemisia pun dengan amarah pergi untuk mempersiapkan semua pasukan yang ia punya. Kembali lagi ke pasukan Athena dengan penolakan Sparta. Para pasukan mulai gemetar akan melawan seluruh pasukan Persia. Namun dengan pidato yang luar biasa dari si Bapak Mistok, semuanya kembali bersemangat. Dan tibalah saat peperangan akan dimulai. Kapal Athena yang seadanya melawan Persia dengan persiapan tempur yang jauh lebih besar. Perang pun dimulai, kedua belah pihak saling membantai satu sama lain. Mistok pun yang melihat celah pergi menuju kapal Artemisia. Setelah tiba di sana, akhirnya mereka berdua pun bisa bertarung one by one. Awal pertarungannya mereka tampak seimbang, lalu tiba-tiba datanglah para bantuan dari Sparta. Di sini pasukan Persia sudah mulai terkepung. Oh ya lupa, di sini Raja Xerxes ini tidak ikut dalam pertempuran. Mistok dan Artemisia pun melanjutkan pertempuran dan diakhiri dengan kematiannya Artemisia. Lalu Mistok pun dan para pasukan yang lainnya serta pasukan Sparta membantai seluruh pasukan Persia yang masih tersisa di medan pertempuran. Dan film pun buinaki. Sekian video dari kami. Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.